Bertemu lagi di channel Puyuh Junior. Sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu ya. Puyuh merupakan jenis unggas yang tidak bisa terbang. Namun, daging dan telurnya bisa membuat kamu kebanjiran omset yang cukup besar. Berikut ini panduan ternak puyuh untuk para pemula. Yang pertama, lokasi yang tepat. Sebelum memulai ternak puyuh, kamu harus menempatkan kandang di lokasi yang tepat. Penentuan lokasi ini dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya usaha ternak puyuh. Berikut ciri-ciri lokasi ternak puyuh petelur yang tepat. Lokasi dekat dengan sumber air bersih, jauh dari keramaian seperti pasar, pabrik, jalan besar dan lainnya. Lokasi harus khususnya untuk jalur bisa dilalui transportasi. Lokasi yang dipilih harus bersih, tidak banjir, memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang kedua, mempersiapkan kandang burung puyuh. Kamu harus mempersiapkan kandang atau tempat untuk para burung puyuh nantinya. Untuk bentuk kandang dan material, kamu bisa buat menggunakan kayu atau kerangka baja ringan dengan desain seperti rak. Yang ketiga, mempersiapkan pembibitan. Setelah mempersiapkan kandang, cara budidaya ternak burung puyuh selanjutnya adalah dengan mempersiapkan bibit tunggul untuk melakukan pembibitan. Pasalnya, jika kamu memilih indukan yang memiliki kualitas bagus, maka akan menghasilkan telur dan anakan yang berkualitas pula. Untuk pemilihan bibit sendiri, kamu juga harus mengetahui bibit yang bisa disesuaikan dengan tujuan budidaya, yang dibedakan menjadi 3 tujuan, yakni pemilihan bibit tunggul untuk tujuan budidaya burung puyuh, yang akan diambil telurnya saja untuk dikonsumsi. Di sini kamu bisa pilih indukan puyuh betina yang bebas dari berbagai penyakit bawaan dan sehat. Pemilihan bibit tunggul untuk tujuan budidaya burung puyuh yang akan diproduksi dagingnya saja. Kamu bisa memilih jenis indukan betina dan jantan yang sudah tidak produktif lagi menghasilkan telur. Pemilihan bibit tunggul untuk tujuan budidaya burung puyuh lebih mengoptimalkan produksi telur yang akan ditetaskan. Kamu bisa memilih indukan betina yang aktif dan bagus dalam kualitas produksi telurnya dan pejantan yang sekiranya matang atau siap untuk membuahi para puyuh betina. Yang keempat, memperhatikan kebersihan kandang dan sanitasi. Kesehatan burung puyuh akan dipengaruhi dari tempat tinggalnya atau kandang yang ditempatinya, di mana kamu harus memperhatikan kebersihan kandang dan rutin membersihkannya. Tidak hanya itu, bila perlu kamu juga melakukan proses vaksinasi, sehingga mereka bebas dari berbagai macam penyakit. Melakukan kontrol penyakit terhadap burung puyuh. Nah, untuk hal ini kamu juga tidak boleh lengah. Jika perlu terus kontrol perkembangan mereka dan melihat adanya berbagai tanda-tanda mencurigakan yang menandakan para burung puyuh. Memberikan pakan kepada burung puyuh. Dalam budidaya ternak burung puyuh, kamu juga harus memperhatikan pakan mereka. Bagi kamu yang belum tahu, pakan burung puyuh sebenarnya dibagi menjadi 2 jenis bentuk, yakni bentuk tepung dan pelet. Bentuk tepung biasanya akan diberikan pada usia di bawah 3 minggu, sedangkan yang berbentuk pelet atau butiran, diberikan pada usia 3 minggu. Untuk mendapatkan pakannya, kamu bisa membelinya di toko-toko terdekat. Kamu bisa memberikannya 2 kali sehari, yakni ketika pagi hari dan sore hari. Yang terakhir, proses panen. Pada proses panen budidaya ternak burung puyuh dengan tujuan utama budidaya burung puyuh petelur, kamu bisa panen telur bahkan hingga setiap hari, selagi masih ada masa produksi yang sedang berlangsung. Namun, jika tujuan utama kamu adalah pembibitan telur yang ditetaskan, maka kamu bisa panen setiap hari DOK yang menetas. Selain itu, kamu tentu saja bisa menghasilkan telur setiap harinya, jika masih pada masa produksi, sekaligus panen untuk tujuan produksi daging puyuh. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih.